Welcome to iKids Online Service bersama saya, Mr. Chris. Kita masih akan belajar dengan tema pengajaran yang spesial, yaitu Blast Off. Kita belajar bersama-sama tentang bagaimana kita bisa menumbuhkan iman kita untuk mengikuti Tuhan Yesus. Minggu pertama, kita belajar dari Maria dan Marta. Lalu minggu kedua, kita juga belajar dari orang lumpuh dan teman-temannya. Dan minggu kemarin, kita belajar dari Filipus tentang menginjil. Kira-kira kita akan belajar dari siapa ya hari ini untuk menutup bulan Oktober? Hari ini kita akan belajar langsung dari Tuhan Yesus sendiri. Ia sudah memberikan banyak sekali contoh kepada kita untuk bisa saling melayani satu sama lain. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan melayani? Salah satu bentuk melayani adalah ketika kita mau untuk membantu orang lain. Misalkan ketika kalian membantu orang tua kalian untuk membersihkan rumah, menjaga adik, ataupun merapikan mainan kalian. Yuk, sebelum kita memasuki pengajaran kita hari ini, kita mau siapkan hati kita dan memuji Tuhan terlebih dahulu. Let's pray. Bapak, kami syukur Tuhan untuk hari ini, hari yang baru Engkau berikan kepada kami. Kami boleh Tuhan datang lagi ke hadirat-Mu, kami boleh beribadah kepada-Mu. Persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, persiapkan hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Thank you Tuhan untuk penyertaan-Mu selama seminggu kemarin. Siapkan hati kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amen. Yes, diayun tangannya. Nice, oke. Nah, gerakan kedua, kita tinggal kick kanan, keluar kiri. Yes. Sekarang tangannya freestyle. Nah, kanan lagi, kanan, keluar. Nah, yes. Oh gitu ya, jadi kanan. Kanan. Nah, yes, gitu. Bisa kan? Oh iya. Wah, capek sekali ya, guys. Belajar satu gerakan aja sudah sulitnya luar biasa. Tapi kamu kemarin hebat. Kamu bisa memenangkan pertandingan luar biasa sekali. Bangga loh, aku bisa dilatih sama kamu. Bisa aja kamu. Well, aku percaya talentaku dalam menari ini berasal dari Tuhan. Dan aku bersyukur banget bisa memenangkan kejuaraan-kejuaraan dance juga karena berkat tuntunan Tuhan. Aku yakin banget sih talenta ini diberikan sama Tuhan bukan untuk aku aja, tapi untuk aku kembangkan dan aku gunakan untuk melatih orang lain. Wow. Sehingga nantinya mereka bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar mereka. Pengen banget lihat kamu ikut kejuaraan ini. Ya, wah keren sekali sih kamu, Kes. Nggak banyak loh orang mau membagikan ilmunya. Mereka mau mengajarkan kemenangannya, sharing. Tapi lihat apa yang kamu lakukan ini, aku jadi teringat sama Tuhan Yesus. Apa yang dia lakukan, meskipun dia diagung-agungkan di zamannya, tetapi ia tidak menyombongkan diri loh. Dan malah mau memberkati murid-muridnya dan melayani mereka. Bayangkan, Tuhan Yesus juga memberikan contoh kepada murid-muridnya dengan cara membasuh kaki mereka. Aku jadi pengen lihat sama-sama ceritanya, supaya kita bisa belajar dari kisah Tuhan Yesus. Thank you ya, guys. Yuk kita lihat sama-sama videonya. Apakah kalian tahu, di luar angkasa tidak ada cukup gravitasi yang membuat kita tetap menginjak lantai. Tetapi, kita akan mengambang seperti ini. Keren bukan? Di bumi, kita memiliki gravitasi, sehingga kita bisa berjalan kemanapun kita pergi. Sama halnya seperti zaman di dalam Alkitab, manusia harus berjalan kemanapun mereka pergi. Karena mereka tidak punya mobil atau motor. Jadi, kaki mereka pun menjadi sangat kotor. Dalam cerita Alkitab kita hari ini, kita akan mendengarkan tentang orang-orang yang kakinya sangat kotor. Kita sudah mendengarkan bagaimana kita bisa meluncurkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita bisa menumbuhkan iman kita dengan beberapa cara yang sudah kita pelajari minggu-minggu kemarin. Minggu ini, kita akan belajar tentang sesuatu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Dan akan membantu kita meluncurkan iman kita. Firman hari ini dari kitab Yohanes. Tuhan Yesus mengambil kain dan sebaskom air. Lalu ia mulai membasuh kaki murid-muridnya. Tapi kaki mereka benar-benar kotor. Mereka berjalan menginjak tanah, lumpur, debu, pasir, dan rumput. Tidak ada yang menyangka Tuhan Yesus akan melakukan hal tersebut. Setelah Tuhan Yesus selesai membasuh kaki murid-muridnya,
Ia lalu kembali ke tempat duduknya dan bertanya kepada mereka, "Tahukah kalian apa yang aku lakukan? Kalian menyebut aku guru dan Tuhan. Dan tepat katamu sebab aku memang guru dan Tuhan. Jadi, jika aku membasuh kakimu, maka kalian pun seharusnya saling membasuh. Karena aku sudah memberikan teladan kepada kalian, supaya kalian juga melakukan apa yang telah kuperbuat kepada kalian." Dalam cerita hari ini, mengajarkan kepada kita betapa pentingnya untuk melayani orang lain. Tuhan Yesus adalah anak Allah. Tidak ada yang mengira ia akan melakukan hal tersebut, membasuh kaki orang lain. Tetapi Tuhan Yesus melakukannya untuk mengajarkan kepada kita bahwa melayani dan menunjukkan kasih kepada orang lain sangatlah penting. Ketika kita melakukannya, orang lain akan mengerti bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Apakah maksudnya kita harus mencuci kaki orang lain setiap hari? Tidak, tetapi Tuhan ingin kita menunjukkan kasih dan kebaikan kita kepada orang lain. Coba pikirkan siapa orang yang paling banyak kalian temui setiap hari. Keluarga, teman, dan tetangga. Ada banyak cara untuk melayani mereka. Membantu orang tua membersihkan rumah, bermain bersama teman, memberikan ucapan terima kasih kepada gurumu, atau membantu tetangga kalian. Kalian tidak perlu membasuh kaki orang lain seperti Yesus. Ingat hal ini, kita bisa menumbuhkan kita kepada Tuhan Yesus dengan melayani orang lain. Keren sekali ya kids, kita belajar bersama-sama dari Tuhan Yesus dan Miss Keisha hari ini. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, sangat berkuasa, sangat mampu melakukan segala hal, tetapi ia memberikan contoh untuk melayani kepada murid-muridnya dengan cara membasuh kaki mereka. Padahal seharusnya kan murid-muridnya yang membasuh kaki Tuhan Yesus. Ini mengajarkan kepada kita tentang melayani orang lain dan tidak sombong. Sama seperti Miss Keisha tadi yang mau melatih Mr. Oliver meskipun dia sudah menjadi juara dan dipuji-puji oleh orang lain. Tetapi ia tidak menyimpan semua kebaikan yang ia miliki untuk dirinya sendiri. Nah, demikian juga dengan kita semua adik-adik. Yuk kita coba bagikan apa yang kita punya untuk membantu orang lain. Supaya semua orang juga melihat kalau Tuhan Yesus yang hidup di dalam kita dan melalui semua hal yang kita miliki dan kita lakukan. Kita bisa melayani orang lain dan berbagi kepada mereka. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Tidak ada pelayanan atau perbuatan baik yang terlalu kecil di mata Tuhan. Ketika kita setia untuk melakukan perkara kecil, Tuhan sendiri yang akan memberikan kepercayaan lebih besar kepada kita. Sesuai dengan proses dan jalan yang Tuhan sudah siapkan untuk kita semuanya. Kita melayani bukan karena siapa diri kita, tetapi karena kita terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan orang lain bisa melihat Tuhan Yesus dalam diri setiap kita. We can grow our faith and let others know that there is Jesus in us by serving others. We can grow by serving others. Nah, selama 1 bulan ini, apakah kalian masih ingat kita belajar apa yang sudah kita pelajarin selama 1 bulan ini? Kita ingat sama-sama yuk. Minggu pertama, kita belajar dari Maria dan Marta. Bagaimana kita bisa menumbuhkan iman kita dengan memiliki waktu-waktu khusus bersama dengan Tuhan Yesus. Dan mengenal firman-Nya. We learn that we can grow our faith by spending time with God. Minggu kedua, kita juga belajar dari orang lumpuh dan teman-temannya. Dan bagaimana kita bisa menumbuhkan iman kita melalui orang-orang di sekitar kita. We learn that people can help our faith grow. Lalu, minggu lalu kita juga belajar dari Filipus. Bagaimana pengenalan akan Tuhan membuat imannya bertumbuh serta membuat ia berani untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. We learn together that we can grow by sharing God's story. Dan hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Ia mengajarkan kepada kita untuk tidak sombong dan mau melayani orang lain. We learn that we can grow by serving others. Nah, sekarang Mister mau tanya, siapa yang sudah hafal memory verse kita bulan ini? Yuk kita bacakan sama-sama. Memory verse kita bulan ini ada di Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Seperti ayat hafalan kita tadi, iman timbul karena mendengarkan firman Tuhan. Tetaplah tekun belajar firman Tuhan dan berdoa, menyaring apa yang kita dengar dan kita lihat, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Dan juga kita bisa melayani orang lain.
maka iman kita akan terus dan terus bertumbuh. Pastinya membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi karena kita semakin menyerupai Kristus. Oke, sebelum kita berpisah hari ini, yuk kita tutup servis hari ini dengan doa bersama-sama yuk. Let's pray. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biar setiap hal yang kami dengar, Tuhan, apa yang disampaikan oleh guru-guru kami, Tuhan, boleh menjadi bekal bagi kami untuk masa depan kami, Tuhan. Biar firman itu boleh bertumbuh, Tuhan, dan memperlengkapi kami sehingga kami siap, Tuhan, untuk menghadapi apapun yang akan kami hadapi, Tuhan. Jagai setiap anak-anakmu di rumah, biar mereka boleh stay safe, stay healthy, Tuhan. Jagai parents mereka, Tuhan, lindungi kami sekeluarga, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amen. Sampai di sini dulu perjumpaan kita minggu ini ya, kids. Minggu depan, kita akan bertemu kembali dengan sebuah tema yang baru, yaitu Reveal. Mau tahu gimana ceritanya? Ikuti iKids Online Service minggu depan ya. Untuk parents di rumah, parents juga bisa mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai activity di rumah dan parent queue di link berikut ini. See you kids next Sunday at iKids Online Service ya. See you. Bye-bye.